Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friana_official. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas tentang prediksi soal UTBK Sosiologi gelombang kedua. Soal yang pertama langsung saja. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe ya. Langsung saja soal yang pertama. Tekad Mia untuk belajar lebih rajin dan giat tidak surut meskipun ia tahu kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Mia rajin membaca buku dan mencari informasi di perpustakaan sekolah saat istirahat. Selain itu, ia membantu teman sekolahnya yang memiliki fasilitas internet sehingga dia dapat mengakses berbagai pengetahuan. Hal ini membuat Mia berwawasan luas dan menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Peran media sosialisasi yang sesuai dengan contoh di atas adalah A. Lingkungan tempat tinggal keluarga dan sekolah, B. Sekolah, teman sebaya, dan media elektronik, C. Keluarga, sekolah, dan media massa, D. Lingkungan budaya, sekolah, dan keluarga, atau E. Lingkungan tempat tinggal keluarga dan media massa. Jawabannya apa nih menurut kalian? Menurut kakak itu B. Berikut pembahasannya. Media sosialisasi adalah pihak-pihak yang menjadi perantara terjadinya sosialisasi, yaitu proses pengenalan lingkungan. Di antaranya ada keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, organisasi, dan media massa. Berdasarkan kasus Mia, prestasi dan banyaknya pengetahuan yang ia miliki sekarang ia peroleh dari fasilitas sekolah, yaitu perpustakaan. Selain itu, teman yang memberikan bantuan mencari informasi melalui media elektronik atau internet. Jadi, media sosialisasi yang berperan adalah sekolah, teman sebaya, dan media elektronik atau B. Soal nomor 2, fenomena perjudian togel dan perjudian online di kalangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan. A. Perusahaan, B. Terorganisasi, C. White collar crime, B. Blue collar crime, atau E. Victimless crime. Nah, jawabannya adalah menurut kakak itu E. Berikut pembahasannya. Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku yang bertentangan atau melanggar norma hukum. Salah satu tipe kejahatan berupa kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban merupakan perilaku kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dengan tidak menimbulkan penderitaan atau kerugian kepada orang lain, melainkan berdampak pada diri sendiri. Kejahatan tanpa korban secara sederhana dapat diartikan bahwa perilaku kejahatan yang dilakukan individu di mana sebagai korbannya adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Contohnya perjudian togel dan online. Jadi, dampak dari kejahatan itu dirasakan oleh orangnya sendiri, bukan oleh orang lain atau korban. Soal nomor 3, gambar di bawah menunjukkan faktor pendorong interaksi sosial, yaitu A. Masyarakat merasa prihatin terhadap korban yang tertimpa bencana, B. Kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat saat melihat bencana alam dari televisi, C. Masyarakat turut merasakan kesulitan korban bencana sehingga datang untuk membantu, D. Tampilnya korban bencana di televisi mempengaruhi masyarakat untuk membantu, atau E. Pemerintah memberikan semangat kepada para korban agar kuat menghadapi musibah. Menurut kalian apa nih dari gambar ini? Menurut kakak itu jawabannya yang C. Pembahasannya sebagai berikut. Salah satu yang mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat adalah rasa empati, yaitu simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi jiwa dan fisik seseorang. Faktor empati menunjukkan kepedulian yang diberikan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang lain. Pada gambar tersebut terlihat relawan terdorong untuk membantu korban bencana alam karena turut merasakan kesulitan yang dialami oleh korban. Rasa empati muncul akibat adanya musibah. Jawabannya C ya. Soal nomor 4, media komunikasi yang berkembang pesat semakin memudahkan masyarakat untuk menjalin interaksi. Komunikasi melalui telepon genggam pun tidak hanya mendengar suara saja, tetapi sekarang juga dapat bertatap muka, hanya saja modal kamera dan jaringan internet. Orang-orang dari berbagai belahan dunia mendapat bertatap muka secara tidak langsung melalui video call. Hal ini dapat menimbulkan model interaksi bersifat akulturasi baru di masyarakat seperti A. Kebebasan akses yang dimiliki meskipun orang tersebut tidak memiliki perangkat yang memadai, B. Masyarakat dibatasi oleh waktu karena sempitnya ilmu yang dimiliki masyarakat dalam video call, C. Masyarakat tidak akan kehilangan unsur komunikasi dan tidak menghilangkan unsur tatap muka meskipun dibedakan dengan ruang dan waktu, D. Kemudahan video call hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di negara maju sedangkan masyarakat di negara berkembang masih saja tertinggal.
Yang muncul video call akan menghilangkan unsur kebudayaan lama seperti hilangnya komunikasi langsung karena semua orang akan lebih memilih komunikasi dengan video call. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah yang C. Sikap atau perilaku masyarakat akan dipengaruhi oleh adanya akulturasi. Dampak dari akulturasi adalah terjadinya perubahan cara pandang individu mengenai kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan cara berkomunikasi yang dulu secara langsung sekarang dapat melalui berbagai media. Contohnya telepon, pesan singkat, dan media sosial. Oke, soal nomor terakhir untuk sesi ini, pengalaman masa kecil almarhum Sutopo yang kerap jadi bahan ledekan teman-teman karena miskin dan bodoh membuat ia bangkit dari keterpurukan. Dia tidak ingin selalu terkungkung dalam kebodohan, kemiskinan, dan korban bully membuat ia tumbuh menjadi anak yang lebih rajin, giat, dan berprestasi. Dalam prosesnya, ia berhasil masuk Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan gelar yang kumlot. Sampai akhirnya ia menjadi Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perjalanan hidup Sutopo dibukukan karena semasa hidupnya ia telah banyak berjuang terhadap penanggulangan bencana Indonesia. Ilustrasi tersebut menunjukkan realitas struktur sosial, yaitu A. Kekuatan seseorang mempengaruhi penghormatan kepada orang lain, B. Tingkat pendidikan mempengaruhi status sosial seseorang, C. Keturunan mempengaruhi tingkat pendidikan yang dicapai, D. Seseorang memiliki pendidikan pasti memiliki banyak harta, atau E. Tingkat pendidikan mempengaruhi peran seseorang dalam keluarga. Jawaban kakak adalah B. Berikut pembahasannya. Banyak cara yang digunakan agar seseorang bisa merubah status sosialnya. Salah satunya dengan pendidikan. Seperti kasus dalam soal, seseorang bisa mendapatkan posisi atas dalam masyarakat melalui pendidikan. Dengan pendidikan, seseorang yang tadinya berada dalam lapisan bawah bisa berada pada lapisan atas. Tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh dalam status sosial masyarakat. Karena orang yang mudah dihormati karena ilmu dan pengetahuannya. Ilmu dan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mengantarkan dan menempatkan mereka pada lapisan dalam status sosial masyarakat. Jadi jawabannya yang B, tingkat pendidikan ya, karena si Sutopo sudah berhasil lulus di sebuah universitas terbaik di jurusan geografi dan menjadi kepala BNPB akibat prestasinya yang kumlot. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kalau ada kakak salah-salah kata, kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.